Salam Planter Indonesia. Kita kali ini akan mengevaluasi kualitas buah kelapa sawit yang ada di di tempat pengumpulan hasil atau TPH ini, karena ini sudah banyak yang sudah terkumpul di sini. Dan misalnya ada suatu kondisi di mana kita menghadapi yang namanya ekstraksi rendah, kemudian para planter semuanya kerja di perkebunan, maka kita harus bisa mengevaluasi yang namanya buah yang ada di sini. Yang pertama, kalau dari evaluasinya kita akan melihat dulu seperti apa sih buahnya ini. Kalau kita lihat seperti ini buahnya. Ini. Nah, ekstraksi rendah itu bukan berarti buahnya mentah doang, itu tidak. Tapi harus kita bisa mengevaluasi kondisi buahnya seperti apa. Kita akan melihat nih seperti ini. Ini. Kok banyak yang seperti ini nih. Nah, ini adalah buah kempet-kempet seperti ini nih. Nah, ketika buah kempet seperti ini ada, ini berarti menandakan bahwa kondisi fruit set kita rendah sekali. Fruit set rendah banyak faktornya. Itu salah satunya apakah serangganya ada kah? Kemudian pemberian unsur haranya bagaimana, khususnya nitrogen. Padahal kalau kita melihat sekilas di sini ya, ini kalau sekilas di kondisi yang di sini, kalau kita evaluasi yang namanya Elesdibius cameronicusnya ini gila nih jumlahnya nih seperti ini. Nah ini. Artinya sebenarnya penyerbukannya harusnya berjalan sempurna. Namun ada masalah yang khusus yang terjadi di sini. Ini kenapa fruit set-nya rendah? Bisa jadi bahwa terlalu tegak sehingga menyebabkan seperti ini. Maka kita evaluasi nitrogennya. Berapa sih nitrogen yang diberikan selama setahun? Kalau misalnya menggunakan NPK misalnya 13,8,27,4 misalnya, diberikan berapa kilo setahunnya? Kalau cuma 4 kilo ya wassalamualaikum di tanaman usia 8 tahun ini. Maka dia akan cenderung tegak dan buahnya ya seperti ini. Itu. Kemudian berapa sih kalium yang diberikan sehingga akan menyusun tandan buah segar ini seberapa besar? Nah, ini. Karena sekali lagi bahwa buah atau ekstraksi rendah itu bukan berarti bukan berarti buahnya mentah. Kalau kita lihat buahnya udah berondol semua ini ya. Tapi kondisi fruit set kita yang sangat rendah ini akan sangat berpengaruh terhadap ekstraksi itu sendiri. Kalau kita lihat nih satu lagi nih, kalau kita melihat apalagi ini ada kondisi nih apa yang ditangkap oleh teman-teman semuanya ketika kondisinya seperti ini. Nah ini tandan buah segarnya seperti ini. Ini adalah sebuah tandan buah segar yang di dalam pembentukan bunga waktu itu adalah serangan tikus, dan ini terbukti. Kalau kita melihat ini salah satu rendemen kita hancur berantakan ya ini tikus ini. Bagaimana minyak berada pada daging buahnya. Lah kalau serangan tikusnya kayak gini, bagaimana dengan kondisi minyak kita? Di sisi lain memang pada kempet seperti ini dengan unsur hara yang mungkin kurang. Tapi kalau kita melihat penyerbukannya, kalau kayak gini ya dibilang penyerbukannya tidak berhasil ya salah lah. Tetap berhasil penyerbukannya. Yang salah bukan serangga penyerbuknya atau apa, tapi jumlah unsur hara yang diberikan, serangan tikus, dan ini akan berakibat terhadap tegaknya pelepah yang ada. Ini tegaknya pelepah yang ada sehingga kempet seperti ini, wah luar biasa. Maka nanti kita akan melihat ketika fruit set ini, apakah fruit set yang gara-gara buah-buah yang kempet-kempet seperti ini, bagaimana kondisi dalamnya? Kenapa ekstraksi kita nggak naik-naik gitu? Nah ini kondisinya. Kemudian kalau melihat lagi penyerbukannya sebenarnya sudah berjalan, tapi mungkin ada faktor X. Banyaknya serangga yang ada, tapi jumlah predator terhadap serangga juga banyak, bisa menyebabkan penyerbukan tidak berjalan sempurna. Ini terlihat kalau kita ngomong ini penyerbukannya ini, buah ini pasti bagus nih. Tapi kalau kita ngomongin masih ada ini yang kecil-kecil seperti ini nih. Nah, ini menyebabkan penyerbukan kita tidak benih nih. Tuh. Nah, ini kondisinya seperti ini. Sehingga bisa jadi beberapa tempat penyerbukannya sempurna, di beberapa tempat predator terhadap serangga penyerbuк sangat besar tuh kayak gini nih. Nah ini yang menyebabkan ekstraksi kita redamnya kayak gini. Nah ini sehingga kita harus pahami bareng-bareng, kita mengevaluasi, termasuk kita harus belah nanti, seperti apa sih spekulat di dalamnya. Jangan-jangan misalnya nih kita lihat kondisi besar seperti ini, tapi dalamnya hanya selapis atau 2 lapis saja, luarnya tidak. Nah kemudian masih Anda bertanya-tanya kenapa ada yang kecil-kecil seperti ini nih. Nah ini ada yang kecil 2 janjang seperti ini bahwa mengindikasikan bahwa tanaman di dalam ada kemungkinan adalah
adanya pohon sisipan seperti itu. Dan satu lagi ini ada yang lucu kalau kita lihat di sini. Ya, silahkan Anda tebak yang lucu apa ya. Ternyata lucunya adalah bahwa kita pastikan brondolnya tidak sesuai karena brondolnya nggak ada nih. Ini hanya segini saja nih brondolnya. Nih, dari segitu banyak, pusingannya sudah lumayan. Brondolnya segini saja, berarti losis di sana masih banyak. Nanti kita akan melihat seperti apa losis yang ada di dalamnya. Wah, itu yang harus saya sampaikan terhadap evaluasi tandan buah segar. Maka kalau tidak percaya, cek berapa berat janjang rata-ratanya. Ya itu. Oke, mungkin saja dulu. Terima kasih. Salam ini adalah ketika sudah dibelah seperti ini. Maka ketika mengevaluasi ini, ketika buahnya kempet-kempet, maka kita bisa pastikan brondolnya nggak ada yang jadi nih seperti ini. Nah ini brondolnya nggak jadi lah, ini ekstraksi bagaimana akan naik tuh. Itu kalau dilihat dari atasnya sih bagus nih ya, berarti serangganya memang bekerja dengan baik. Tapi di sininya nih, ini buah kempet maka akan menyebabkan ekstraksi seperti ini. Itu. Maka ya sering harus kita belah untuk melihatnya. Nih.